Jumpa lagi saudara, pada video yang berikut ini. Salam sehat selalu, karena belajar itu kita perlu sehat ya. Semoga apa yang kita sajikan ini semakin nanti menambah wawasan kita dalam semakin belajar dengan baik. Oke saudara-saudara, pada pembahasan kali ini akan saya bahas berkaitan dengan beberapa sifat grup. Masih ingat saudara yang berkaitan dengan grup ya. Nah, oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai beberapa sifat daripada suatu grup itu, kita akan berikan pemahaman lebih mendalam apa yang dikaitkan dengan suatu asosiatif ya. Oke, ingat di dalam grup itu adalah yang kita pelajari himpunan G tidak kosong ya. Lalu ada operasi biner. Operasi biner itu bersifat tertutup ya. Lalu yang berikutnya asosiatif. Oke. Nah, apa yang dimaksud asosiatif itu sebenarnya, kalau saudara mempunyai ini tanda standarnya saya hilangkan ya. AB ini C. Lalu di sini A, ini B, ini C. Jadi ini kita perlakukan dulu operasi biner AB. Yang ini kita perlakukan dulu operasi biner BC. Hasilnya yang kiri ini dilakukan lagi dengan C, tapi yang ini A dilakukan dengan operasi benar dengan hasil BC. Ini adalah sama untuk setiap A, B, dan C ini anggota G. Kalau G-nya itu grup. Esensinya apa sih sebenarnya? Oke, gampang-gampang kita coba ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Lalu di sini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ini kita menambahkan suatu tugas kiri dan kanan ini kan sama. Tapi ada berapa cara kita menambah ini? Kita tambah ini misalnya. Lalu yang berikutnya kita perlakukan ini. Yang sini enggak. Yang ini katakanlah. Lalu mana dulu? Dengan ini. Lalu yang terakhir kita tambah dengan 1. Jadi artinya banyak cara kita menambahkan secara asosiatif itu 4 bilangan. Biner itu maksudnya dua-dua kan. Kalau ini kita tambah dulu ini berapa? Ya, 3. Oke, yang ini 7. Ini hasilnya 10. Nah, yang ini yang kita tambah ini dulu. Suatu perlakuan yang sangat jauh berbeda dengan kiri ya. Tapi hasilnya nanti kan sama kan. Ini kita tambah 5. Baru tambah dengan 4. Baru ditambah dengan 1. Oke, saudara lihat di sini. Kita menambah di sini 3 tambah 7. Tapi di sini kita tambah 1 itu dengan ini 9. Dan urutannya itu kita perlakukan tidak sama antara kiri dan kanan itu. Nah, ini yang dinamakan sebenarnya esensi daripada asosiatif itu ya. Jadi dalam hal ini kita menambah dua elemen karena biner, urutannya itu tidak masalah mana yang kita perlakukan dulu. Ini kita menambah urutannya di sini adalah AB, ini adalah A dan B dulu, sedangkan yang di sini kita nggak bisa menambahkan dengan A kalau B dan C ini belum dihitung. Nah, hasilnya B dan C itu kita dapatkan baru kita tambah dengan A. Jadi kemungkinannya kalau 3 ini ya ini kemungkinannya, tapi kalau 4 saudara bisa coba berapa kemungkinan kita menambah 2 elemen ya, baik di sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu adalah esensi daripada asosiatif.
Jadi asosiatif itu apa sebenarnya apa? Sekali lagi ya, ini kalau saudara lihat ini, kita menambahkan ini dua-dua tuh urutannya itu tidak peduli dari mana saja asalkan dua ya. Dan berapa banyak cara kita melakukan hal ini itu tergantung berapa banyak uh, elemen yang akan kita tambah. Ya. Baik nanti apa cara apapun itu nanti kedua sisi ini dengan sisi ini sama atau mungkin yang ini juga sama. Dan oke, itu yang apa yang dimaksud operasi biner. Operasi biner yang bersifat asosiatif ya dalam hal ini saudara. Oke, kita lihat beberapa ya sifat daripada grup. Ingat, kalau kita mempunyai grup ini dengan operasi biner ini cukup ditulis, kita tulis grup G. Jadi kalau seorang menyebut grup G, ini artinya G ini himpunan bukan kosong ya. Di sini ada operasi biner. Apa operasi biner kita sudah banyak menjelaskannya. Ada beberapa kriteria himpunan G berserta operasi biner itu. Himpunan G yang tidak kosong ya maksud saya ini. Berserta operasi biner itu dinamakan grup ya. Asosiatif, saya ulangi lagi ya. Lalu ada elemen netral ya. Lalu setiap elemen punya inverse. Dan kalau nanti komutatif A kali B sama dengan B kali A, maka grupnya dinamakan grup komutatif. Yang satu hal yang perlu juga diingat, yang namanya operasi biner itu adalah tertutup ya. A tambah B, katakan A kali B anggota G juga untuk setiap A dan B anggota G. Oke. Ini kita bahas ternyata elemen netral itu adalah tunggal. Dalam matematik kalau ada dua nanti kita tunjukkan dia itu sama. Begitu juga semua elemen yang mempunyai invers itu invers dari suatu elemen itu adalah tunggal. Oke, yang ketiga A, B anggota G maka ada dengan tunggal X dan Y sehingga apa? AX sama dengan B, YA sama dengan B. Jadi maksudnya kalau saudara mempunyai A-nya diketahui, B-nya diketahui. Ini. Maka kalau saudara selesaikan berapa X-nya? X-nya itu tunggal nanti penyelesaiannya. Begitu juga ini. Kalau Y saya kalikan dengan A, A-nya tadi ini dari kiri, ini dari kanan. Maka kalau saudara selesaikan di sini apa? Y-nya itu adalah tunggal. Berapa Y-nya? Kita ada tunggal kalau A dan B-nya diketahui. Ini seperti sistem persamaan linear. Dalam aljabar linear elementer mungkin kalau saudara kenal itu ya. Dan ini jangan disimpulkan. Kalau saudara mempunyai ini dan ini ya, itu saudara simpulkan X dan Y itu sama. Tidak. Saudara harus hati-hati. Sama kalau apa? Kalau grupnya itu grup komutatif. Yang 4, yaitu kalau kita mempunyai G kali X. Ya. Saya baca, ingat perkalian itu maksudnya ini bukan perkalian benar ya, ini operasi biner ya, GX kan itu. Cuma kita menulisnya apa? Operasi biner ini kita tulis GX gitu kan itu. Tergantung konteksnya apa operasi biner di sini ya. Karena untuk menjingkat apa kita menulis. Sebelah kanannya adalah GY sama. Maka dipastikan apa ini bisa apa? Dikanselasi, hukum kanselasi ya. Kita dapatkan apa? X dan Y-nya sama ya. Untuk sembarang apa?
G, X, Y anggota G. Begitu juga kalau kita lakukan sekarang X-nya itu di sebelah kiri ya. Yang 4 itu X-nya kanan, Y-nya kanan, yang ini kita balik urutannya. Kanselasi juga G-nya itu kita dapatkan X dan Y-nya sama. Yang keenam itu adalah inverse, kita inversekan lagi, ada G kan punya inverse tadi tunggal kan itu. Ini elemen G besar tentunya. Kalau diinversekan lagi kembali lagi menjadi G. Yang ketujuh itu sifat dengan ketujuh, bila XY anggota G maka berlaku apa? Kalau ini saudara kalikan dulu XY lalu diinverse. Dan kita tahu ini XY ini anggota G pasti punya inverse. Sebelah kanan tidak. Masing-masing apa? Y-nya diinverse, X-nya diinverse dikalikan. Hasil kiri dan kanan itu sama. Oke, kita tunjukkan sifat ini. Kita buktikan. Oke, seperti yang saya katakan tadi, misalkan ada dua elemen netral. Ingat apa yang dinamakan elemen netral, saudara harus pahami itu pengertiannya. E1 dan E2 di dalam grup G itu. Jadi G ini mempunyai dua elemen netral E1 dan E2. Kita tunjukkan nanti E1 dan E2 itu sama, itu artinya tunggal. Apa maknanya E1 itu elemen netral? Jadi ini kalau dikalikan G, ini hasilnya G. Untuk setiap G anggota G besar. Begitu juga ini sama dengan G kali E1 itu sama dengan G. Untuk setiap G, ini anggota G. Oke. G ini kan masing-masing G ini kan bisa kita ganti dengan E2 ya. Jadi kalau kita ganti dengan ini G tadi, ini hasilnya G. Dan ingat yang di sini yang kita lihat sebagai elemen netral adalah E1. Lalu kalau kita melihat ini E1 kali E2, sekarang yang kita lihat sebagai G dalam hal ini itu adalah ini. Yang ini elemen netralnya. Maka hasilnya G, yaitu dalam hal ini E1, ini sama dengan E1. Nah, sehingga kita lihat dari dua persamaan ini. Yaitu E1 itu sama dengan E1 ini kali E2. Dan juga sama dengan ya kalau ini sama dengan ini E2 ini sama dengan E2. Yang ini sama dengan E1 itu bertindak sebagai elemen netral itu adalah E2. Kalau kita lihat karena dua-duanya elemen netral kan itu. Yang ini menghasilkan E2 berarti yang bertindak sebagai elemen netral itu adalah E1. Dengan begitu kita dapatkan ini adalah sama E1. Mengapa sama? Karena ini kan hasil yang sama ya, dua-duanya hasil kali daripada E1 dan E2. Dan begitu E1 dan E2 sama. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Inverse itu tunggal kan itu. Jadi di dalam matematik juga sama halnya seperti kita baru membuktikan ketunggalan daripada elemen netral. Ketunggalan daripada inverse dari sembarang elemen apa saja itu kalau mempunyai inverse itu tunggal. Kalau ada dua dalam matematik itu yang namanya tunggal itu berarti kita tunjukkan keduanya itu adalah satu hal yang sama ya. Jadi akhirnya satu elemen saja. Katakanlah misalnya G1, G2 itu inverse dari sembarang elemen ini ya. Ingat karena dalam G itu setiap elemen apa saja harus punya inverse. Itu kan pengertian
grup itu kan gitu ya. Salah satunya ya. Apa yang dimaksud G1 itu inverse daripada G ini? Kalau dikalikan, ini hasilnya elemen netral. Masih ingat ya? Begitu juga kalau saya balik perkaliannya, nah, yaitu apa? G saya kalikan inverse-nya G, yaitu dalam hal ini saya namakan G1. Hasilnya juga sama dengan elemen netral. Lalu bagaimana sih yang kalau G itu punya inverse G2? Satu hal yang sama. Ya. Jadi G itu inverse-nya G2, berarti kalau dikalikan ini elemen netral. Sekarang perkaliannya kita balik, itu juga akan menghasilkan elemen netral juga, yaitu G kali inverse-nya G, yaitu dalam hal ini G2, itu adalah apa? Sama-sama elemen netral. Oke, berikutnya kita lihat suatu perkalian, kita gunakan sifat asosiatif nanti. G1 kali G kali G2, kita tahu ini hasilnya adalah G1 kali G, karena apa? G punya inverse G1, berarti ini elemen netral. Elemen netral dikalikan G2, hasilnya G2. Jadi dalam hal ini kita dapatkan H itu sama dengan apa? G2. Di samping itu juga dalam H ini, sekarang asosiatifnya yang kita lakukan yaitu kita kalikan dulu G dan G2, yang seperti ini. Kita tahu karena G2 itu juga inverse daripada G, artinya apa? G kali G2 itu adalah elemen netral. Elemen netral dikalikan G1, hasilnya G1. Ini juga sama dengan H. Berarti H itu satu sisi sama dengan G1, satu sisi sama dengan apa? Ini H juga sama dengan apa? G2. Dari sini kita dapatkan apa? Maaf ya, G1 ya. Jadi, ini G1, yang terakhir. Ini kita dapat G1 sama dengan G2. Buktikan berarti dalam hal ini menunjukkan apa? Yaitu G1 dan G2 itu sama, artinya kalau mempunyai inverse, dua inverse G itu adalah apa? Ternyata sama, itu artinya tunggal, inverse dari sembarang elemen daripada apa? G anggota suatu grup G besar ini. Oke. Kita lihat yang ketiga. Saudara, kita lihat. Jadi penyelesaiannya tadi kita mempunyai apa? A kali X itu sama dengan apa? B. Misalkan kalau ini kita selesaikan, ya. Jadi kita dapatkan di sini kedua ruas kalikan inverse A. Ya. Ini AX, yang ini berarti A inverse B. Dijamin, mengapa? Karena A itu pasti punya inverse. Kita kalikan dari kiri. Lalu gunakan sifat asosiatif. Berarti A inverse kali A. Ini X. Ini tetap A inverse. Ini B. Dan kita tahu ini hasilnya E kali X. Ini hasilnya A inverse, ini B. Dan di sini kita dapatkan elemen netral kali X, hasilnya X. X itu sama dengan A inverse kali B. Ini penyelesaiannya. Misalkan ada dua ya. Yang satunya X0 itu juga penyelesaian. Apa yang kita dapatkan? Kalau X0 itu penyelesaian daripada apa? A kali X sama dengan B. Berarti yang namanya penyelesaian nilai X ini kalau diganti apa? X0
itu sama. Jadi di sini nanti kita dapatkan A kali X0 itu sama dengan B. Apakah sama nanti X0 itu nanti dengan X? Itu namanya penyelesaiannya tuh tunggal. Mengikuti hal yang sama dari apa yang kita bahas di sini, diikuti. Itu kedua sisi dikalikan apa tadi? Ayo. Ya bagus ya. Yaitu A inverse dari kiri tapi ya. Sehingga nanti kita dapatkan di sini gunakan sifat asosiatif dan ada perkalian dengan elemen netral. Nanti kita dapatkan juga X0 itu sama dengan apa? A inverse B. Oke, ini menunjukkan apa? X0 dan X1 itu sesuatu hasil yang sama, yaitu keduanya sama-sama dengan apa? A inverse dikalikan B. Jadi penjelasannya tunggal. Yaitu dalam hal ini ada X0 dan X, ternyata apa? X0 dan X itu sama dengan begitu. Penyelesaian persamaan AX sama dengan B itu kalau kita selesaikan X-nya tuh hanya akan kita dapatkan suatu nilai. Dalam hal ini kita sebut itu penjelasannya tunggal. Oke, kita sudah tuliskan itu. Dengan cara yang sama juga saudara dapatkan ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan ini. Dalam hal ini nanti kita dapatkan Y sama dengan ini, yaitu B A inverse. Bandingkan tadi X itu hasilnya apa? Ini A inverse B. Tidak sama X dan Y ini. Sama kalau apa? Dia komutatif. B kali A inverse itu sama dengan A inverse kali B. Dan dalam grup itu kan belum tentu komutatif. Jadi saudara jangan menyimpulkan kalau saudara mempunyai A kali X sama dengan B, suruh cari X-nya lalu apa? Y. Kalau saya kalikan A itu juga sama dengan B, lalu disimpulkan apa? X sama dengan Y. Ini secara umum tidak benar. Karena hasilnya yang satu adalah apa? X-nya A inverse kali B, yang satunya B kali A inverse. Belum tentu nilai yang sama itu. Karena di dalam grup itu belum tentu dia komutatif. Oke? Paham ya saudara ya ini? Hati-hati dalam hal ini menyimpulkan sesuatu itu ya. Oke. 4. Kita lihat sifat 4. Gx dan Gy kedua ruas itu kita kalikan dengan G inverse. Masing-masing tentunya dari kiri. Ya. Jadi ini kalikan G inverse ya. Karena sama kan ini Gx dan apa? Gy ini sama yang sama. Ini kalikan dengan apa? G inverse. Ini. Jadi perkaliannya itu juga dari kiri ya. Dua-duanya kita hapus ya. Jadi ini G inverse, ini kurung Gx kan itu. Yang ini juga dikalikan G inverse. Ini apa? Gy kan gitu. Yang kita ketahui kan ini. Gunakan sifat asosiatif kedua ruas ini. G inverse, ini G, ini X, ini G inverse, ini G, ini Y. Ini elemen netral. Yang ini juga elemen netral kali. Elemen netral kali X itu X, ini adalah Y. Jadi kita kanselasi G-nya ini. Jadi kanselasinya kanselasi kiri ya. Kita dapatkan ternyata X itu sama dengan Y. Begitu juga dengan cara yang sama, ini saudara kalikan G inverse dari mana? Ayo. Oke, dari kanannya masing-masing ya. Urutannya jangan dibolak-balik. Kalau yang di sini dikalikan G dari apa? Dari kanan dengan G inverse, begitu juga ini. Baru kita lakukan hukum asosiatif.
satu hal yang sangat fundamental ya, asosiatif itu kita gunakan berkali-kali di sini. Dan pengertian asosiatif tadi kita sudah bahas, sebenarnya apa? Urutan kita melakukan operasi biner dua-dua ya. Dimanapun urutan kita melakukan operasi biner itu, hasil nanti kiri dan kanan itu menghasilkan nilai yang sama. Oke, sekarang nomor 7. Oke, nomor 6 ya, maaf ya. Jadi, apa benar ini kalau G punya inverse ini, ya inverse-nya. Apa benar ini kalau katakanlah ini namakan A ya. Jadi kalau ini di inverse, ini berarti hasilnya kembali lagi ke G kan. Jadi kalau ini saya namakan elemen A ya, G inverse itu, maka di inverse lagi hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah apa? Kembali lagi ke G. Oke, kita bisa ikuti ini. G punya inverse G inverse. Ya. Apa? Itu artinya kalau kita kalikan G dengan G inverse, ini dari kiri, hasilnya E. Di samping itu, ini kan kita namakan tadi A ya. Berarti ini adalah apa? A inverse. Juga hasilnya apa? E. Jadi ini kita namakan A. Jadi kalau di inverse itu berarti kan A inverse. Dalam hal ini G inverse diinversekan lagi. Oke, karena dua sisi ini menghasilkan apa? Sama-sama elemen netralnya, maka apa? Ini dengan ini itu suatu hasil yang sama. Oke, kita gunakan apa? Tadi persamaan katakanlah apa? Ada apa? G ini katakanlah ya. Ini tadi kita namakan apa? Saudara A ya. G kali A itu sama dengan di sini apa? Yang ini yaitu G inverse. Lalu apa? Inverse. Ini kita namakan apa? A. Ingat, gunakan kanselasi. Kalikan dengan apa? A inverse dari apa? Dari kanan. Sehingga kita dapatkan ya, ini hasil sebelumnya tadi. Kita dapatkan apa? G itu sama dengan apa? G inverse di inverse. Oke. Oke. Jadi ini kita menggunakan hasil kanselasi ini ya, seperti ini ya. Jadi kalau ada XG, YG, maka apa? X dan Y sama. Ini kanselasi yang lain, yaitu kalau GX, GY, kanselasi G dari kiri, X dan Y sama. Yang ini kita gunakan kanselasi kanan ini ya. Ini. Yang ini G, ini G. Yang ini adalah apa? G inverse kan. Yang ini kita sebut tadi apa? Elemen yang sama itu A kan. A. Hanya dikanselasi kita dapatkan apa ini? G inverse itu adalah apa? Suatu hasil yang sama. Jadi inverse diinversekan lagi itu menghasilkan kembali lagi pada apa? Elemen yang semula. Ya. Oke, yang terakhir pembahasan kita, saudara, kita bahas ada perkalian yang di sini kita mengalikan dulu X dan Y kita kalikan. Tentunya hasilnya di G ini. Jadi kalau ini kita nyatakan ini hasilnya A, ya, X kali Y-nya itu ya. Berarti ini A, itu sama dengan E kan itu.
Oke, dari sini ya, kita lihat mengapa ini sama dengan E, tahu ya saudara ya. Jadi ini A kali A inverse kan E. Oke, kita lihat posisi ini X Y inverse dikalikan XY ini. Kita tahu itu sama dengan E. Ini sama dengan E. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan Y inverse dari kanannya. Mengapa? Kan setiap elemen Y itu kan punya inverse Y, kan boleh. Ya, ini juga kita kalikan dari kiri. Dari kanan, maaf ya. Gunakan sifat asosiatif. Ini. Sehingga didapat apa? Ini X, Y inverse. Oke. Yang ini kita lakukan ini X. Yang ini tentunya hasilnya E. Dengan hukum asosiatif ya. Yang ini hasilnya tentunya Y1. Oh, Y inverse ya maksudnya, bukan Y1 ya, maaf ya. Saya menyebutnya salah. Yang ini tentunya hasilnya X ya. Jadi ini hasilnya adalah XY inverse. Karena E-nya elemen netral, ini X. Ini hasilnya Y inverse. Sekali lagi kalikan kedua ruas ini dengan apa? X inverse dari kanan. Jadi kalau kita kalikan dengan X inverse didapat apa? X Y inverse. Ini kita kalikan ini X dengan apa? X inverse. Ini juga ya dikalikan X inverse dari kanan ya. Y inverse ini X inverse. Gunakan ini sifat asosiatif. Ini hasilnya apa? Ya benar E ya. Dan E itu elemen netral, kalau dikalikan ini hasilnya tetap X kali Y di inverse, yang di sebelah kiri Y inverse dikalikan X inverse. Sehingga ini benar ya, kita dapatkan ini. Oke saudara, beberapa pembahasan dari sifat-sifat grup yang dasar ini ya, kita telah bahas ada 7 sifat tadi ya. Saya kira pembahasan kali ini saya cukupkan ya. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian dan para pemirsa mungkin yang juga belajar aljabar ya. Semoga hal ini bermanfaat dan menambah pemahaman saudara. Oke, sampai jumpa pada pembahasan yang berikutnya saudara. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu penting ya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Ya.